kenapa sih nangis terus? Kan udah disusuin. Kok masih nangis ya? Apa asinya kurang ya? Atau aku salah cara menyusuinya? Apa saya datang ke ahli gizi aja ya? Ya udah deh, datang ke ahli gizi aja supaya bisa konsultasi langsung dengan ahli gizi. Selamat siang Bu Rika, senang sekali Ibu bisa datang hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nova Amelia Putri, saya sebagai ahli gizi yang mendampingi Ibu selama proses konsultasi hari ini. Sebelumnya, gimana kabarnya Bu? Sejujurnya ya Bu ya, saya bingung dan capek. Ini bayi saya sering nangis. Saya tuh udah coba susuin terus tapi tetap aja rewel, nangis. Sih takut Bu, ya asi saya ini kurang atau enggak gitu. Wajar banget Bu, banyak ibu yang baru juga pernah ngerasain kayak Ibu ini gini kan Bu. Gak apa-apa, hari ini kita ngobrol pelan-pelan saja ya Bu. Kita cari tahu bareng-bareng gimana masalahnya. Ibu Rika, boleh saya tanya beberapa hal? Boleh Bu. Nah, biasanya bayi Ibu ini setiap hari pipisnya itu berapa kali ya? Kalau nggak salah sih sering ya Bu ya, kalau cuma 6 sampai 7 kali Bu setiap hari. Alhamdulillah, itu tandanya ASI Ibu cukup. Ada juga tanda lain loh yang misalnya berat badan bayi itu naik, terus itu bayi terlihat aktif saat bangun. Nah, semua itu penting untuk kita perhatikan. Nah, di sini Bu ada leaflet tanda-tanda bayi cukup ASI. Nanti bisa Ibu baca lagi di rumah ya. Nah, ini dia Bu. Nah, tanda-tanda bayi cukup ASI yang pertama itu dia buang air kecilnya itu 6-8 kali ya sehari. Lalu berat badannya itu naik sesuai usia. Bertambah, dia tiap minggunya selalu bertambah gitu Bu. Lalu bayi tampak puas setelah menyusu, dia tidak rewel berlebihan, berarti dianya kayak kenyang ya. Baru tidur cukup dan tenang di antara waktu menyusu. Biasanya kan kalau anak menyusu itu kan kadang anaknya tuh langsung tertidur ya Bu. Nah, baru bayi menyusu sebanyak 8-12 kali dalam satu hari Bu. Itu tanda-tanda bayi, ini tanda-tanda ASI yang cukup ya Bu. Nah, dari yang Ibu ceritakan sepertinya Ibu itu cemas karena takut bayinya nggak kenyang dan merasa nyusunya itu jadi pengalaman yang bikin stres ya Bu. Nah, ini bisa mengganggu kenyamanan menyusui dan bikin Ibu ragu sama diri sendiri Bu. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, begitu. Nah, kalau begitu coba kita cek posisi menyusuinya ya Bu. Seringkali rasa sakit di puting itu atau bayi nggak nyaman karena pelekatannya belum pas Bu. Oh iya Bu. Oh jadi. Nah, kita coba praktekkan ya Bu cara menyusui yang benar. Nah, pertama letakkan bantal di bawah bayi karena biar supaya lebih nyaman ya Bu. Lalu dekatkan kepala dengan siku Ibu, sejajarkan. Lalu dekatkan juga perut bayi ke perut Ibu. Lalu rangsang mulut bayi dengan menyentuhkan puting Ibu, menyentuhkan puting ke pipinya ya Bu. Oh iya Bu ya Bu. Lalu saat mulut bayinya terbuka lebar, masukkan puting dan sebagian areola Bu. Iya Bu. Lalu pastikan sebagian besar areola itu masuk dan dagu bayi menempel ke payudara Bu. Ini baik Bu. Oh begitu ya Bu. Ini baru terasa nyaman sih Bu. Ternyata posisi itu penting banget ya dalam menyusui. Iya Bu, selain posisi, penting juga buat Ibu tenang dulu. Kalau Ibu panik atau stres itu juga bisa berpengaruh ke kelancaran ASI Ibu. Oh begitu ya Bu. Iya Bu.
Bu Rika, kalau boleh saya tanya, bagaimana pikiran dan perasaan Ibu saat bayi Ibu nangis terus? Jadi saya kayak merasa dan langsung berpikir seperti itu. Saya tuh gagal Bu, saya tuh gak bisa ngusuin anak saya dengan benar. Nah, ayo kita ganti pikiran Ibu dengan cara coba Ibu bilang ke diri sendiri, saya sedang belajar dan itu tidak apa-apa. Saya sayang anak dan saya mau terus berusaha demi anak saya. Iya Bu, mungkin saya terlalu keras ke diri saya sendiri ya Bu. Nah, mulai sekarang kita ubah pikiran negatif Ibu menjadi pikiran yang lebih positif dan mendukung. Nah, itu penting untuk Ibu tetap semangat. Iya Bu. Nah, gimana kalau kita coba evaluasi minggu depan? Ibu bisa catat jumlah pipis bayi setiap harinya, waktu menyusu, dan perasaan Ibu setelah menyusui. Boleh Bu, nanti akan saya catat jumlah pipis seharinya berapa. Terus kayaknya juga saya bisa lebih yakin juga setelah melakukan hal itu Bu. Bagus Bu, kita lihat bareng ya minggu depan mana yang sudah nyaman, dan kalau masih ada yang bikin bingung kita bantu cari solusinya sama-sama Bu. Bu, terima kasih ya Bu, saya jadi merasa lebih tenang dan lebih percaya diri lagi Bu untuk menyusui anak saya. Saya yang berterima kasih Bu, Ibu sudah luar biasa. Ingat, menyusui itu bukan soal sempurna, tetapi soal kesabaran dan kasih sayang Ibu terhadap anak Ibu. Begitu Bu. Kalau begitu saya pulang dulu ya Bu. Minggu depan saya akan kembali lagi konsultasi bersama Ibu. Iya Bu, terima kasih ya. Ibu sudah mempercayai saya sebagai ahli gizi yang mendampingi Ibu pada hari ini. Jika ada yang membingungkan, tanyakan saja langsung melalui WhatsApp ya Bu. Baik Bu. Ya.